wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini ya saya lihat ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Dispen berapa orang? 3 atau 4? 3 orang dispen. Terus yang lainnya? Sakitnya 1. Namanya siapa? Axel ya. Karena ada temannya yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh ya, dan bisa bergabung lagi untuk belajar dengan kalian ya. Dan geografi ya, geografi ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, yaitu tentang tag LHO. Pernah dengar kan tag LHO? Ya, tag LHO itu kepanjangan dari laporan hasil ya. Betul, kemarin pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar strukturnya, kemudian ciri kebahasaan dari tag LHO. Seperti itu, masih ingat ya? Ya, sebelum saya masuk materi, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya, kesepakatan kelas itu misalnya ya, pada waktu kita belajar tidak boleh bermain HP sendiri, itu salah satunya. Apalagi kesepakatan kelasnya yang ingin kalian mau pada hari ini untuk belajar supaya bisa berjalan dengan lancar. Selain HP, di silent. HP tidak boleh dibuat mainan lagi. Apalagi? Ya Mbak? Tidak makan saat pembelajaran. Bisa ya. Apalagi? Ya? Apa Mas yang belakang? Ngobrol sendiri pada saat pembelajaran itu juga nggak boleh ya. Apalagi? Apa Mbak? Kesepakatannya apa yang diinginkan? Menghargai teman berbicara saat presentasi ya. Mendengarkan presentasi itu kan bisa ya. Apalagi kesepakatannya selainnya sudah saya sampaikan tadi? Siapa yang mau? Ya, memperhatikan guru saat mengajar. Jadi ada 7 kesepakatan pada hari ini ya. Jadi itu kalian yang membuat bersama Bu Rohmatin harus disepakati pada pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan kita belajar untuk hari ini apa toh? Ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide ya. Ini tujuannya karena kita pernah belajar juga TKHO, tapi ini tujuannya berbeda ya. Tujuannya nanti peserta didik atau kalian bisa menemukan makna tersirat dan tersurat di dalam tag LHO. Kemudian kalian nanti juga bisa menginterpretasikan tag LHO. Tujuan kalian belajar untuk itu ya. Jadi kita nanti akan belajar terutama dalam pembelajaran kita ini bentuknya nanti diferensiasi ya. Jadi nanti Bu Rohmatin akan membentuk kelompok-kelompok ya sesuai yang ada di materi ini. Baik, sekarang ini ada materi yang saya sampaikan yaitu tentang tag LHO. Saya sampaikan dulu, kalau ada pertanyaan sampaikan ke Bu Rohmatin, kira-kira dari materi ini apa yang kalian temukan, permasalahan apa, baik bentuk PDF maupun videonya nanti ya. Baik, saya lanjutkan untuk materinya. Nah, ini yang baru. Fokus kita nanti karena menemukan makna yang tersirat dan tersurat. Silakan dipahami cara menemukan makna tag ya. Nah, dibaca dulu ya. Kalian juga sudah saya bagikan linknya, bisa dibuka nanti ya kalau misalnya kurang jelas, memahami lagi di link grup yang sudah Bu Rohmatin bagikan ya. Di situ sudah lengkap semua. Baik, lanjutnya. Ya, ini contoh interpretasi tag yang awalnya itu ada 4 paragraf. Saya jadikan menjadi 1 paragraf. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa bertanya ya. Kita saling berdiskusi. Ini contoh tentang semut ya. Seperti yang sudah disampaikan temanmu tadi. Dan kemarin kalian juga sudah membaca mungkin ya tentang tag semut ya. Ini ada 4 paragraf. Saya interpretasikan menjadi 1 paragraf. Nanti bisa bertanya. Ini sebagai contoh aja dulu. Baik, sekarang saya lanjutkan ke yang video ya. Selesai video tentang materi. SMA SMK Sederajat Kurikulum Merdeka. Ya, jangan ngantuk, ayo perhatikan. Nah, kita mulai dari
Ya, teks gambar hasil observasi terlebih dahulu observasi atau selama proses pengamatan. Ya, yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera. Hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah kelihatan tentang kunang-kunang ya. Ya, ini di tag buku paket ada. Silakan. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat memakan sayap ya, seperti malam tadi. Nggak kelihatan. Ini berdasarkan dari sinar bumi dan tidak mengandung ultraviolet maupun sinar ultraviolet. Terdapat mungkin dari spesies sinar rumput di tempat berumur atau di bawah tanah. Ya, baik. Ini adalah contoh tag laporan hasil observasi. Judulnya apa? Kunang-kunang. Nah, dari sini nanti bisa kalian bertanya. Dari tag ini kita analisis ya. Berdasarkan apa? Makna katanya, terus menginterpretasikannya ya. Mana yang menunjukkan kata inframerah, kalimat mana Mbak bisa dibaca? Tadi yang jawab siapa inframerah? Tadi? Nah ini, mana kalimatnya paragraf 1 atau 2? Bisa ditunjukkan? Coba maju ditunjukkan, biar temannya memperhatikan. Ya, kita sudah masuk mencari istilah ya. Jadi temanmu menemukan inframerah ya, dibaca kalimatnya dari cahaya ini. Nah, di situ ada inframerah. Sebetulnya ultraviolet itu juga bisa. Kalau inframerah itu artinya apa? Ada yang tahu? Duduk Mbak, silakan. Ya, apa Mbak? Sinar yang tidak tampak. Ini makna kamus ya. Kalau ulangan kan nggak mungkin buka kamus ya. Kalau dalam makna gramatikalnya sendiri, kalau melihat konteks kalimat seperti itu, inframerah itu berarti apa? Kalau kamu kan nggak lihat kamus misalnya, berdasarkan kalimat itu, bisa dikatakan cahaya. Cahaya yang keluar warnanya merah, kan nggak buka kamus misalnya. Seperti itu namanya makna gramatikal. Kalau makna sebenarnya kita harus lihat di kamus, makna leksikal. Seperti itu, ya. Ada lagi, ayo siapa yang bisa menemukan istilah ya? Nah, ayo goyang gini, seperti goyang gini. Sambil goyang ya. Selesai. Terima kasih. Mana? Linknya ini ada. Dibuka apa? Link LKPD yang bagian kinestetik. Buka. Langsung dikerjakan yang kinestetik. Nanti buahnya habis menjawab ini kamu presentasi melaporkan deskripsi buah ini. Dibuka kok ya, buah apel ini ya. Selain membahas itu, ya kinestetik kan harus juga. Nggak usah langsung spontan, bisa toh deskripsi buah kertas juga nggak apa-apa. Konsep dulu, pembahasannya gantian. Selain ini yang disampaikan juga ya. Nah, seperti itu ya, kerjakan. Banter toleh. Tolong didengarkan ya, jangan rame. Temannya presentasi diperhatikan. Istirahat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikfinal Lutfi Arista Amiranti, perwakilan dari kelompok 5, ingin menyampaikan makna dari kata istilah dari teks laporan hasil observasi yang berjudul lidah buaya. Kelompok kami menemukan 7 istilah
kata istilah dari teks LHO mengenai lidah buaya tersebut. Yang pertama adalah kata aloe vera yang bermakna nama Latin dari tanaman lidah buaya yang dikenal memiliki gel dalam daunnya. Yang kedua adalah antioksidan yang bermakna zat yang melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Sering ditemukan dalam gel lidah buaya dan bermanfaat bagi kesehatan kulit. Dan yang ketiga, kami menemukan kata gel yang bermakna cairan bening di dalam daun lidah buaya yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Yang keempat, ada kata akar serabut yang bermakna jenis akar tanaman yang berbentuk seperti serabut dan tidak menembus terlalu dalam ke tanah. Yang kelima, ada kata tanaman tropis yang bermakna tanaman yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis, yaitu wilayah yang panas dan lembab. Yang keenam, kami menemukan kata luka bakar ringan yang bermakna cedera pada lapisan kulit paling luar akibat paparan panas rendah seperti air panas, sinar matahari, atau permukaan panas yang menimbulkan kemerahan, nyeri, dan terkadang lepuh kecil. Dan yang terakhir, ada kata mata panda yang bermakna kondisi di mana ada lingkaran hitam atau bengkak di bawah mata, biasanya karena kelelahan atau kurang tidur. Sekian, terima kasih. Apel Fuji. Melaporkan. Iya, melaporkan. Jadi ini adalah apel Fuji atau yang memiliki nama Latin Malus pumila. Ini adalah salah satu jenis apel yang ditanam di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, apel ini berwarna merah muda, kekuningan, dan memiliki rasa yang manis dan sedikit masam. Apel ini teksturnya renyah dan dagingnya berwarna putih dan memiliki biji di bagian tengah bagian sini. Di sini kami dari kelompok Kiwi akan melaporkan hasil observasi kami mengenai lidah buaya atau nama lainnya aloe vera. Nah, jadi lidah buaya ini adalah salah satu tanaman yang mampu bertahan hidup di tanah yang tandus atau kering karena lidah buaya sendiri ini mampu menyimpan cadangan airnya di dalam daunnya. Daunnya ini berwarna hijau dan memiliki tekstur yang bergerigi dan juga daun yang tebal. Lalu di samping daunnya ini terdapat gerigi namun tidak terlalu tajam. Dan ini jika dibuka dalamnya ini seperti lendir ya, seperti gel. Ini bisa dibuat untuk kosmetik Maupun obat ya, obat ataupun buat kecantikan bisa. Tadi kalian sudah belajar mengenai tag LHO ya. Coba sekarang Bu Rohmati ingin tanya, siapa yang bisa menyampaikan kembali hasil pembelajaran hari ini? Angkat tangan coba. Siapa ya yang mau menyampaikan hasil pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Saya tunjuk ya. Mas, silakan Mas sampaikan hari ini. Jadi refleksinya. Ya. Hasil pembelajaran pada hari ini kita memaknai yaitu makna istilah, terus menemukan makna istilah. Yang kedua informasi penting, dan yang ketiga adalah menginterpretasikan sebuah teks LHO. Terus yang berikutnya kita juga telah menemukan beberapa tadi, yaitu teks LHO dari lidah buaya, dan juga tadi ada beberapa teman-teman yang membawa buah apel, yaitu mengobservasinya secara langsung buah apel tersebut. Ya, beri aplaus untuk kelompok apa ini? Buah durian ya, perwakilan dari buah durian. Sampaikan. Semuanya yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, kita bisa belajar menginterpretasikan teks, mencari makna dan istilah, kemudian mencari informasi penting dari suatu teks paragraf. Ada lagi? Yang bisa saya simpulkan itu. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini.
tadi bisa menemukan makna ya atau istilah yang ada pada sebuah teks. Kemudian kita bisa menginterpretasikan baik secara tertulis maupun lesan. Dan kita bisa mengamati tadi benar-benar buah yang dibawa sama tumbuhan yang namanya lidah buaya. Jadi kalian bisa mengamati secara langsung juga seperti itu. Baik, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok apel. Ya. Untuk berikutnya saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana apa yang kalian rasakan, apa dan bagaimana yang kalian rasakan pembelajaran pada hari ini? Senang apa tidak? Senang. Ada yang tidak senang? Ya, siapa yang merasa senang? Berarti semua senang belajar pada hari ini mengenai teks LHO ya. Bisa diterima semua ya. Ya. Ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran atau materi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan lupa pertemuan minggu depan kita sudah masuk materi baru, yaitu belajar tentang teks anekdot. Anekdot berbeda dengan teks laporan hasil observasi. Ini lebih non fiksi, kalau anekdot lebih ke fiksi. Jangan lupa dibaca dulu materinya sebelum kita masuk pembelajaran minggu berikutnya ya. Siap? Ya. Hari ini tugasnya jangan lupa dikerjakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tugasnya mencari makna kata atau istilah-istilah yang kalian temukan di dalam teks LHO. Teks LHO-nya bisa lewat video ya, bisa lewat teks, bisa lewat media sosial yang lain, bisa melihat mengamati secara langsung seperti teman-temanmu tadi ya, membawa benda langsung kamu amati terus kamu laporkan juga boleh ya, seperti itu. Jadi untuk tugas pertemuan berikutnya, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, selesai kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.